Udahlah gak usah mikirin apa namanya, hari ini saya kalah berapa, kemarin saya kalah berapa, bulan ini saya kalah berapa, bulan kemarin saya kalah berapa. Mungkin video ini saya buat untuk kalian yang ingin berhenti total dari judi online. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobatku, welcome back to my channel. Oke, nah jadi buat kalian di sini yang sedang berusaha untuk berhenti total dari yang namanya candu judi online, sekarang ini kalian sedang berada di dalam video yang tepat. Buat kalian di sini yang udah bolak-balik tobat, bolak-balik janji ingin berhenti dari perjudian, tapi kumat lagi, kambuh lagi, sekarang kalian sedang berada di dalam video yang tepat. Oke, nah jadi buat kalian di sini sobat ya, yang sudah rugi banyak di dalam judi online, saatnya kalian merubah yang namanya pola pikir. Oke, kita akan merubah yang namanya pola pikir. Oke lah, mungkin kalian berpikir ya, awal-awalnya kenal judi, kalian berpikiran bahwa bermain judi itu bisa mendapatkan sebuah uang. Iya kan? Jujur aja, bermain judi itu bisa menghilangkan sebuah stres, buat hiburan gitu kan, buat senang-senang, happy fun. Dan pada kenyataannya, bermain judi hanya menimbulkan kerugian. Oke, nah jadi buat kalian ya, yang udah berusaha untuk berhenti total dari yang namanya perjudian, judi apapun itu, judi slot, judi kasino, judi togel, dan judi-judi lainnya, sobat ya. Pingin berhenti total nih rasanya, tapi kambuh lagi, kumat lagi. Udah janji, udah sumpah segala macem, tapi kumat lagi, kambuh lagi. Ya, memang begitulah yang dialami oleh para penjudi akut, sobat ya. Ya, memang begitu kenyataannya yang dialami oleh para pecandu judi kelas atas. Udah berusaha bertobat, sumpah segala macem, udah janji sama yang di atas, tapi kumat lagi, kambuh lagi. Ya mau gimana lagi sobat ya, namanya juga lagi diuji. Ini juga ujian namanya ya, dimana kalian itu sedang mendapatkan yang namanya musibah. Musibah apa? Musibah kerugian. Nah, jadi di sini saatnya Anda untuk mengubah pola pikir kalian. Yang awalnya tuh kalian berpikiran bahwa bermain judi itu bisa menghasilkan sebuah uang, bisa mendapatkan sebuah keuntungan, bisa bersantai, happy fun, ya. Tapi pada kenyataannya malah bikin yang namanya kerugian. Saatnya kalian merubah pola pikir kalian bahwa judi itu adalah sebuah kegiatan yang sangat merugikan. Silakan kalian terapkan ya pada otak kalian, jika saya deposit, maka saya akan kalah. Jujur aja, pasti kalian pernah kan bermain kecil-kecilan. Misalnya nih, bermain deposit 50.000, berharap bisa dapat 100.000 ya. Malah dikasih 1 juta. Malah dikasih 1 juta, sobat ya. Bukannya kalian tarik ya, malah habis sampai semodal-modalnya. Pernah nggak kalian seperti itu? Pasti kebayangkan, kenapa nggak saya WD aja? Kenapa nggak saya tarik aja? Kok malah saya mainkan semua, alhasil malah habis. Pernah kan seperti itu? Jujur aja, pasti buat kalian di sini pernah ya. Saya yakin banget. Apalagi kalau misalkan kalian di sini ya lagi gabut, iseng-iseng nih cek saldo dana, apa cek saldo lainnya gitu kan, yang bisa buat dipakai deposit. Iseng-iseng, wah ada sisa nih 50.000, mainin lah, siapa tuh bisa berlipat kan, jadi 100, jadi 200. Giliran dimainin malah kalah, alhasil nyesel deh. Nah pada saat nyesel itu kalian deposit lagi. Yang tadinya pingin iseng-iseng dari 50.000, deposit lagi jadi 100.000.
Alhasil malah jadi kalah. 100 ribunya habis. Deposit lagi, karena apa? Nggak terima, emosi. Jadi judi itu bikin emosi, sobat ya. Membuat orang itu menjadi kecanduan. Menangnya bikin ketagihan, kalau kalah penasaran. Semakin penasaran, dia dikejar terus. Bahwa sesungguhnya, semakin dikejar, itu semakin dalam, sobat ya. Nah ini, coba, apa pernah kalian menemukan sebuah artikel gitu kan? Orang yang main judi itu bisa kaya. Gak ada kan? Malah kebanyakan orang jadi miskin, sengsara, menderita karena judi online. Mungkin yang awalnya itu dapat dari omongan. Lihat tuh si A, dia main judi game ini dapat jackpot. Wih, beruntung banget ya. Terus si B ikut-ikutan, dapat juga. Wih, beruntung banget ya. Giliran dia nyoba, malah nggak dapet. Rugi. Nah, asal kalian tahu sobat ya, bahwa sebenarnya untuk pemain judi online yang mendapatkan kemenangan besar, itu sebenarnya dia sudah habis-habisan. Withdrawnya dia itu sebenarnya lebih sedikit daripada jumlah deposit yang sudah ia keluarkan. Misalkan nih, si A main, deposit 100 ribu, dapat JP sampai 1 juta. Dari omongan kan, kesebar gitu. Lihat tuh si A, dia main 100 ribu, dapat 1 juta. Padahal sesungguhnya dia itu udah habis sampai 5 juta. Atau mungkin lebih, sobat ya. Itulah. Jadi buat kalian di sini, jangan percaya kalau ada seseorang yang mengiming-imingkan kemenangan. Apalagi ada yang bilang kayak gini. Lihat tuh si B, dia bisa ya jackpot sampai 10 juta, tapi mainnya jam sekian. Nah ini, kita nggak tahu ya sesungguhnya dia itu sebenarnya udah mengeluarkan berapa uang yang ia pakai untuk bermain judi online. Ya mungkin dia itu dapat JP sampai 10 juta karena sebenarnya dia itu sudah habis-habisan sampai 50 juta. Kita nggak tahu sobat ya, orang yang dapatnya 10 juta tapi habisnya 50 juta, orang yang dapatnya 1 juta, 2 juta, tapi udah habis 7 juta. Kita nggak tahu juga. Nah, jadi di sini buat kalian jangan percaya dengan omongan-omongan yang memberikan sebuah inspirasi kemenangan. Gak usah percaya gitu. Nah, di sini saatnya kalian itu mengubah yang namanya pola pikir kalian bahwa judi online itu bisa merugikan diri sendiri. Ingat, tanamkan dalam pola pikir kalian sobat ya, bahwa judi online itu bisa merugikan diri sendiri. Kalau saya deposit, saya akan kalah. Terapkan di dalam otak kalian sobat ya. Yang lalu biarlah berlalu sobat ya. Yang udah rugi banyak, udah rugi 1 juta, 2 juta, 5 juta, 50 juta, atau mungkin 100 juta sobat ya. Dan sekarang ini mungkin buat kalian yang sedang nonton video ini sudah ada yang habis sampai 100 juta sobat ya. Nah, jadi untuk segala kerugian, rugi berapapun itu, silakan kalian ikhlaskan. Jangan kalian kejar sobat ya, ingat, jangan kalian kejar. Nah ini yang bikin bahaya sobat ya. Ketika kalian tuh megang uang ya, lalu digunakan untuk deposit demi mengejar sebuah kekalahan, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal sobat ya. Karena di sini semakin kalian kejar, saya yakin pasti kalian akan rugi semakin mendalam. Semakin dikejar semakin hancur, semakin dikejar semakin dalam utang yang kalian timpa nantinya. Nah ini, apalagi buat kalian di sini yang menggunakan uang pinjaman ya, kalau dipakai buat main judi, itu otak itu tambah hancur ya. Mungkin kalian berpikiran, saya tadi minjem uang, saya mainin lah, siapa tuh bisa berlipat kan, nanti kalau menang dipakai buat bayar utang. Dimainin malah kalah, alhasil nggak jadi buat ngelunasin utangnya, malah semakin dalam utangnya itu. Ya nggak? Iyalah. Jadi sekarang ini saatnya kalian ubah yang namanya pola pikir kalian. Udahlah, gak usah iseng-iseng lagi ya. Kalau gabut-gabut ya
gunakanlah hal-hal positif, kegiatan positif gitu. Nggak usah deposit di dalam judi online, nggak usah. Nanti kalau misalkan rugi, kalian nggak bisa mengontrol manajemen kalian, kalian nggak bisa ngerem, ya udah, bisa-bisa hancur nanti ekonomi kalian. Yang tadi niatnya iseng-iseng pengen main di angka 50.000 aja, malah kebelabatan sampai 100.000, kebelabatan sampai 200.000, 300.000, atau mungkin 500.000, sobat ya. Nah ini, kebelabasan ini sobat ya, yang bikin merugikan. Kalian kenapa? Nggak bisa ngerem, ya kan? Jujur aja. Nah, jadi bakalan di sini yang udah rugi banyak ya dalam perjudian online, silakan kalian ikhlaskan. Udah, kerugiannya berapapun itu, mau 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, udah, silakan kalian lupakan sobat ya. Jangan dipikir. Memang sih mungkin berat ya buat kalian untuk melupakan kejadian ini. Mungkin kalau yang habisnya itu nggak sampai 5 juta sobat ya, mungkin pikirannya itu masih enjoy aja. Tapi buat kalian di sini yang udah rugi di atas 20 juta, saya yakin pasti mental kalian pada kena ya, hancur. Mungkin ada yang depresi ya, ada yang putus asa, jadi malas kerja, emosian gitu kan. Nah ini yang bikin jiwa kita itu melemah sobat ya. Nah jadi buat kalian di sini, tolong jangan bersedih lagi ya. Sudahi perdepositanmu. Udah, nggak usah mikirin cashbackan lah. Saya tahu judi online itu sekarang setiap minggu pasti mengeluarkan yang namanya cashback ya. Itu cashback mingguan. Jadi dimana setiap 1 minggu sekali itu akan cair ke dalam saldo akun judi online tersebut sobat ya. Nggak penting kalian tuh mikirin cashback. Ya mungkin awalnya bikin candu gitu kan. Wih, dapat cashback nih 100.000 gara-gara main seminggu yang lalu kalah. Dapat cashback nih 200.000. WD lah. Udah di WD nih, senang bangga gitu kan. Padahal itu sebenarnya uang dia sendiri ya. Ngapain dia bangga atas uang yang udah dia pakai sendiri itu digunakan buat judi online, ya kan? Ngapain bangga gitu loh? Itu pun baliknya nggak 100% gitu loh. Kalian tahu nggak, uang cashbackan itu kembalinya hanya berapa persen saja. Di antaranya ada yang 0, sekian persen, ada yang 1%, paling besar itu sekitar 5%-an. Nggak ada yang sampai di atas 50%, sahabat ya, itu nggak ada. Nah, jadi sebenarnya uang cashbackan itu adalah uang kalian sendiri. Nah, ini yang bikin candu sih sebenarnya, sobat ya. Ini adalah permainan para bandar, di mana mereka itu membuat yang namanya cashback. Jadi di mana kalau udah seminggu ya, cashback itu saldo yang udah dia mainkan akan kembali ke dalam akun judi online tersebut. Kembalinya itu mungkin hanya sekian persen saja, sobat ya. Jadi nggak semuanya. Nah, jadi bakalan di sini, misalkan kalian itu lagi gabut ya, kesambet, iseng-iseng buka situs yang kalian mainkan, dapat cashback mingguan ya, dapat 300.000 nih misalkan. Udah, langsung kalian tarik aja, jangan kalian putar lagi. Itu uang kalian, itu hak kalian. Udah, kalian tarik aja, jangan dipakai buat main lagi, jangan dipakai buat untuk menambahkan kemenangan lagi. Dapatnya 300, berniatan buat dapetin 600.000 atau mungkin 1 juta, malah habis. Yang ada apa? Mental rusak. Malah deposit lagi pakai uang asli, uang kalian itu. Malah kepake uangnya ya. Yang niatnya pengen berhenti total, pengen stop ya, malah kumat lagi. Gara-gara apa? Gara-gara cashback. Ngeliat cashback. Nah, jadi di sini udah ya, yang udah. Silakan kalian ikhlaskan seluruh kerugian yang sudah kalian alami. Udahlah, gak usah mikirin hari ini saya kalah berapa, kemarin saya kalah berapa, bulan ini saya kalah berapa, bulan kemarin saya kalah berapa. Mungkin untuk kekalahan sama kemenangan kamu itu udah gak bisa dihitung dari kekalahannya. Mungkin menangnya doang bisa dihitung ya. Wih, saya kerasa nih hari ini menang 1 juta. Wih, saya kerasa nih bulan kemarin menang 1 juta. Padahal di bulan-bulan berikutnya udah habis sampai puluhan juta. Gak sadar, gak kerasa.
Nah, jadi kesimpulan dalam video ini, silakan kalian ubah pola pikir kalian bahwa berjudi adalah sebuah kegiatan yang sangat merugikan. Kalau saya deposit, saya akan kalah. Kalau saya deposit, saya akan rugi. Udah gitu aja, sobat ya. Jangan dipikir-pikir lagi kekalahan yang udah kalian alami, sobat ya. Oke, nah jadi saya rasa cukup sekian dulu sobat ya untuk video kali ini. Dan semoga saja balik kalian di sini, setelah nonton video ini, kalian bisa berhenti total dari yang namanya perjudian, sobat ya. Oke sobat, sekian dari saya dan saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.